Gue selalu bilang hubungan gue sama bokap gue tuh, gue sayang banget tapi gue juga benci banget temen nih orang gitu. Akhirnya begitu udah nikah sama dia gitu, dulu kan waktu pas ini inget gak kejadian itu? Itu kan aku bohong, sialan. Teman setia, hello. Welcome back to TS Talks. Gue tuh dari tadi ya, gue tuh mikir, ini kan kita jadi rutin ya TS Talks. Artinya kita menyapa teman setia lebih sering dan lebih banyak. Makin setia nggak ya? Makin setia nggak ya? Harusnya makin setia ya. Tapi yang gue selalu pikirin adalah di awal untuk menyapa, memulai duluan supaya teman-teman yang lagi nonton saat ini itu semangat tuh. Gue juga bingung gitu karena semua udah gaya tuh udah kita lakuin. Bener. Gitu. Semangat ya, bukan dikagetin ya. Ya semangat gitu. Kita bikin yel apa? Kita bikin yal-yal. Mungkin Yal-yal. teman-teman Coba setia juga bikin bisa sayembara bantuin. lagi. Sayembara. Dapetin. Yeah. Dapetin giveaway sejumlah uang untuk menciptakan yel untuk TS Talks supaya kita kalau awal mulai kita ada sesuatu yang kita bilang rutin ya. Jadi kita nggak matgay ya. Teman setia udah dapet nih kita. Sebutan buat teman-teman TS. Terus kadang-kadang kita bingung aja untuk memulai. Gitu kan. Udah mati gaya ya, apalagi kalau sehari banyak. Tapi ya. kayaknya nggak mati gaya kalau bintang tamu kita ini seorang yang legenda. Berarti generasi apa ini? Oh my god. Bentar. Legenda karena di semua film dia ada. Coba lo sebut film apa yang dia nggak ada? Bener juga ya. Lukman Sardi. Teman setia, apa kabar? Gila, Dari kita kedatangan. Dari tadi nyimak lo ngomong tentang TS, teman setia, terus yel-yelnya apa ya. Asal lo jangan tiba-tiba, hai teman setia. Gue langsung stres. Biasanya begitu. Serius loh? Iya, cuma kan itu tergantung bintang tamunya. Kalau bintang tamunya muda, kita ya kan. Kalau umur 20 Gue tahun. gak suka nih dibilang terus tiba-tiba kalau bintang tamunya muda, terus langsung gimana? Man, Gue kan, lu kan lagi mendalami. iya ini sebenarnya make up yang gak bisa hilang. Benar. Lo bilang lo Gen Z Jadi tadi. terlalu Iya. canggih orang yang bikinin ini. Dan lu Sampai- lagi mau syuting, jadi kan lu harus. Iya loh, iya gue apa? Mendalami kan. Lukman Sardi, apa kabar? Baik banget. Apa kabar kalian semua? Baik Baik. dong. Sehat. Lama banget kita gak ketemu. Baik. Gitu. Nggak gitu juga Iya, sih. iya. Soalnya Acara udah coba dahsyat kayak udah. Daripada kucek-kucek. Kucek-kucek. Gimana nih pandemi? Nggak syuting tapi ngantor jalan terus dong. Jalan. Duit lancar. Duit. Ya ada lancar ada kalah. Cuma kalau kayak gitu harus doa. Jadi gue bilangnya lancar aja. Lancar. Lancar. Sama, Lancar, gue juga iya kan? bilang gitu. Pokoknya setiap orang, wah, lu kan gini. Oh enggak, gue kan orang kaya. Iya. Kaya. Pokoknya harus Pokoknya diomongin. gitu. Lu Orang walaupun kaya. walaupun nolnya agak sedikit gitu ya di tabungan. Kayaknya kaya apa? Ya pokoknya Kaya terserah apa? gue. Iya. Kaya. Kaya. Gitu ya. Iya pandemi sama Kaya aja untuk sih. hari ini, Kaya besok nggak tahu. belum tahu. Yang penting kita berusaha terus. Bener. Taking risk tadi gue bilang. Nah, Iya, benar. I like that, taking risk. Tapi benar ya. Taking risk apa ini? Pandemi. Setuju. Kalau pandemi sih maksud gue, kalau yang kita, ya lo tau lah kalau hidup di industri film, tiba-tiba tuh kita ngalamin yang namanya produksi semua berhenti. Iya, iya. Itu yang ngagetin banget di awal-awal ya. Tapi when it comes ke sini sebenarnya orang-orang film pun juga akhirnya terus berupaya cari cara gimana supaya mereka tetap bisa bekerja. Terutama sebenarnya yang kita pikirin tuh lebih banyak ke level yang kayak kru. Iya, iya, Karena kru kan ya. mereka hidupnya cuman dari situ. Mereka harian ya, Harian, jadi proyekan makanya kan gitu kalau ya. kru itu kan dia bisa yang habis syuting ini dia pindah ke sini. Iya, Sekarang nggak bisa, lo bayangin, lo hanya bisa syuting satu film, Iya. untuk for the nextnya lo harus dikarantina, harus di swab dulu, harus ini dulu, harus itu dulu, ribetnya minta ampun. Cuman ya namanya orang kreatif ya harus tetap berpikir gimana caranya tetap produksi dan kreatif. Benar. Yang sekarang gue lakukan pun seperti itu. Beruntung gue masih kerja, Iya. ya kan. Walaupun tetap ada produksi tapi belakangan ini sempet yang terhenti lagi, ketunda sampai akhirnya baru akhir bulan, ada yang awal tahun lagi baru Iya, mulai, benar. segala macem deh. Terus ada yang kita produksi akhirnya berhenti, nah itu yang paling ribet. Iya. Benar. Mungkin teman-teman ada yang nggak tahu. Jadi ini Lukman ini selain aktor, dia tuh juga sebenarnya ada full time job di Kerja. sebuah production. Sebagai Iya. produser ya. Ya, Produser di sebuah production house yang cukup besar lah ya. Jadi memproduksi banyak film, series dan lain-lain. Dan sekarang lagi mengepalai produksi untuk OTT ya, OTT. gitu. OTT. Jadi jalan terus. Jadi biarpun padahal gue selalu ngeliat lo ada di semua film. Mungkin lo salah satu aktor yang nggak pernah kehabisan project. Ini di luar kerjaan lo yang full time satu ada lagi yang ini gue ya. nggak ikutan.
Apa yang mana nih? Film Susana sama dia gua ikutan. Coba, gue kan ngarep diajak Iya, gitu. bener Ada juga semua loh. Enggak Gue kalau ada. browsing film Indonesia ada Lukman Sardi. Ada Yang mana? Ferdi sih ada. Ferdi ada, tapi kan gue iya nggak bener juga. ada. Harusnya ada, mau Iya. syuting tahun lalu, bubar, kan gak jadi. Yang ini yang Santai. Sebenarnya kita mau jalan, cuma kan ya beda lah. Iya. Bapak gue sama bapak lo kan konglomerat gitu. Bapak gue juga Bapak. konglomerat juga sih gitu. Cuma baru meeting tadi yang bapak. bapak-bapak sih Jadi bapak lu Bapak produksi jadi maksudnya. gitu ya? bilang tahan dulu Iya, tahan gitu. dulu. Kan nggak Ya. berani bapak lo mungkin. Taking risk tadi. Bahasa Inggris. Tapi benar deh, kalau gue ngelihat Lukman sebagai aktor Indonesia tuh kalau di Hollywood kayak Bill Murray. Oh iya. Semua film beda karakternya, benar nggak? Bener. Kan ada aktor yang dimana kayak Adam Sandler selalu memerankan peran yang mirip-mirip karakternya. Iya, iya, Karena iya. selalu Memang pakai dia- celana pendek, kaos gitu kan. dia Cuma kalau itu lo tuh kali. setiap lo bisa jadi bapak-bapak bisa, jadi supir bisa, jadi tentara, jadi presiden. Iya kan? Iya, Ada iya. banyak kepala desa gitu. Gue kayak ini Apa orang yang the belum most dimainkan? volatile actor. Iya. Jadi pohon gue belum. Berarti itu ya si Gru ya. Iya. Groot. Groot. Animasi ya belum ya? Animasi Animasi udah udah. gua. Yang kemarin Titus Oh, gue. udah ya. Tuh apa Coba coba? gini, pertanyaan gue adalah gini. Waktu pandemi terjadi, Yes. berapa film yang lo nggak jadi syuting? Ya, yang 52. pending gitu. Lumayan. Sebenarnya Setiap bulan kan Enggak. satu tahun Ada. 12. enggak Ada lah gitu ya 12 gue badan gue udah habis, udah kotak gue gak bisa Ini aja mikir. makanya udah 12. makin kurus kan. Gila lo 12 enggak. Gue sih gini, gue bersyukur aja sih pandemi kemarin memang ada yang stop gitu. Cuman untungnya juga gue sebenarnya pada saat itu ada produksi tapi akhirnya berjalan Lun. Tetap gitu kayak yang kemarin tuh kalau lo tahu film seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas Ya. itu kan waktu zamannya PSBB Benar. awal, cuman akhirnya selesai. Terus Lu ada- main juga Iya. di situ. main. Oh, Terus selamat ya. Thank you, Itu mendapatkan apa Golden apresiasi. Leopard. Wih, For the gila. first time Indonesian movie itu menurut gue apa ya, sesuatu yang membawa kegembiraan di masa Bener pandemi. banget. Gila. Dan terlebih lagi pemainnya ada si Leo. Ada Reza, ada Nadia Reza. Sheryl yang udah lama banget Bener, nggak main. bener. Ada Lukman. Terus ada siapa? Kok gue lupa jadinya. Ratu Felicia main. Oh iya, juga. Ratu Dia Felicia. udah lama Oh juga my kan God, nggak iya, main. bener, Tiba-tiba bener. muncul lagi. Bener-bener. Seru-seru. Jadi menurut gue waktu pandemi kemarin itu untungnya akhirnya syuting-syutingnya itu selesai walaupun agak mundur ya. Iya. Agak mundur. Nggak yang pas PSBB. Ya. Terus abis itu gue pikir produksi akan Sepi. gitu, tapi ternyata tadi gue bilang ternyata orang kreatif terus berupaya kan. Iya. Mereka syuting mau nggak mau tetap jalan kayak gue sama Mbak Mira tuh yang paranoia. Oh Walaupun iya, sistemnya Manirina kan. iya mena Bubble production. rata-rata yang akhirnya gue syuting tuh bubble. Ada lagi penyalin cahaya tuh yang baru mau tayang juga, itu juga bubble, Iya. sistemnya bubble. Gitu Banyak sih ya. lo. Lo kalau nggak pandemi 1 tahun keluar berapa film ya? Makanya itu tadi. Gue tuh orang mikirnya banyak gitu bisa tiba-tiba enggak. Tapi Gua pertanyaannya juga lu nggak nggak ngerti. jawab, Bang. Keluar berapa film? Lu gak jawab pertanyaan gua. Jadi berapa lo syuting dalam setahun? Enggak, ini gue kasih tahu ya. Gue itu nggak mungkin setahun tuh gue syuting film even 5 aja enggak sebenarnya. Masa? Serius, Keluar tiap karena bulan ada 1. iya, tapi kan ada yang syutingnya mungkin sebelumnya, tiba-tiba keluarnya agak Jadi barengan. mungkin bukan syutingnya, keluar film. Itu yang kadang-kadang kan lo nggak bisa nentuin produser tiba-tiba Iya, iya, mau keluarinnya benar-benar. kapan gitu. Iya. Karena Karena menurut tiba-tiba gue ada yang barengan enggak. gitu ya. Kalau lo tiba-tiba lebih dari itu nggak sanggup gue, karena kan lo ngomongin bukan cuma fisik kan. Iya. Lo Harus ngomongin ngafalin about karakter, karakter dan segala macem, ribet kalau lo ngambilnya terlalu banyak film Benar. juga. Jadi gitu. kalau untuk seorang Terus gue Lukman masih kerja juga, gimana gue mau ngambil berapa Ya film? udah, gini yang deh. ada gue dipecat ntar. benar juga. Untuk seorang Lukman Sardi, sanggupnya berapa sih dalam tahun? Rese. Dari tadi gak dijawab. Iya, jadi tadi nggak dijawab. Maksud saya gue dalam setahun itu gue mentok paling 5. 4 4. 5. 3 tuh lebih nyaman buat gue kalau 3. Oke, pertanyaan gue, dari semua film yang udah lo peranin, yang lo udah mainin, film favorit ada nggak? Nggak ada semua favorit. Jangan, nggak bisa. I'm serious. Gue Nggak, pasti kan lo mau semua ada nanya film. orang nanya di mana Gua aja, tanya film favorit nggak ada. Lo Nggak bayangin bisa. gue Paling main lo di banggakan, paling lo banggakan. Favorit semua bukan kan- yang paling gue banggakan, tapi paling yang akhirnya merubah jalan hidup gue Oke, tuh ada. oke, boleh.
film Gi. Gi. Karena itu kan gue berpuluh tahun tuh gue nggak ada di industri film. Tiba-tiba Mbak Mira ngajak gue masuk di film Gi. Nah itu yang akhirnya tadinya gue nggak berpikir untuk nerusin jadi aktor. Akhirnya gue beralih untuk merasa bahwa oh ini ternyata Kayaknya passion gue. Akhirnya gue putusin. Oke, gue akan menjadi profesional aktor. Jadi buat gue itu momen penting dalam hidup gue yang akhirnya mereflect sampai sekarang gitu. Film pertama sebagai adult ya, Ya, sebagai aktor as yang an adult. benar-benar profesional actor. Iya, Kalau sebelumnya kan anak-anak Anak kecil ya lo nggak banyak bisa cameo bilang, ya, banyak ya bukan kecil. kayak profesional actor gitu lo. Oh, nggak tapi Gi. gua profesional orang main film dari kecil. Iya tapi kan lo bukan apa kayak ngerasa bahwa gue aktor gitu, gue kerjaan gue aktor. Iya. Kan nggak. Kalau sekarang kan kalau ditanya I'm an actor gitu. Tapi seorang Lukman Sardi gitu loh. Maksudnya pas lo mengawali karir lo, ya kita nggak sebut waktu pemain cilik lah ya. Of course. Tapi pas setelah Gi gitu. Lo memutuskan untuk menjadi professional actor. Lo ada belajar acting nggak sih atau benar-benar lo ngerasa bahwa naturally given talent gitu yang kayaknya atau lo latihan, lo les sama siapa? Gue Ada sih nggak sih proses jujur gue nggak pernah belajar acting ya. Jujur gue nggak pernah belajar Otodidak acting. aja ya? Ya otodidak aja. Waktu kecil pun ya udah tiba-tiba diterjunin aja. Ada Umbo mau bikin film ini gue main. Sama Bu Christine, sama Om Roy Martin, kebetulan gue main sama mereka itu. Abis itu waktu Gi, gue proses belajarnya itu waktu sama acting coachnya sebenarnya. Iya. Ada acting coachnya Bang Eka Sitoris. Eka Sitoris. Waktu itu terus ngobrol sama Mbak Mira, ngobrol sama Mas Riri. Nah sebenarnya nih ada kalimat bokap gue yang gue ingat sampai sekarang. Dia tuh kalau ngomong kan ceplas-ceplos ya bokap gue. Yeah. Dia selalu bilang gini, kalau kamu sebenarnya kalau di ngomongin kamu tuh nggak punya sisi ideal sebagai seorang aktor. Maksudnya as a person gitu, as a penampilan fisik gue bukan yang terlalu tinggi gitu. Ya bisa dibilang kecil. Abis itu gue bukan kayak orang-orang kayak Nicholas Saputra yang kalau cewek ngeliat langsung Niko. Tapi gue tadinya tuh ngerasa brengsek banget nih bokap gue nih, resek banget ngomongnya. Tapi ternyata poinnya dia adalah berarti lo harus cari kekuatan lo di mana. Nah akhirnya itu yang bikin motivasi gue. Oke, kekuatan gue di mana? Akhirnya gue cari. Ya itu ternyata gue punya kelebihan dari dalam gitu, sensitivity, empathy. Gue gampang ngelihat sesuatu untuk membedah naskah itu. Jadi makanya gue dibilangnya kan bisa pindah-pindah karakter atau apa karena menurut gue itu kekuatan gue, bagaimana gue masuk ke dalam satu karakter, gue research, gue cari, gue pelajari dengan betul. Jadi gue pertahankan itu, kata bokap gue, kekuatan gue ya gue pegang gitu. Gue bukan kind of actor yang ganteng yang secara fisik oke banget. Jadi gue carilah kekuatan. Makanya lu bisa karakter beda-beda kali ya, karena that volatility itu. Nah, ini by the way tadi kita ngomongin almarhum Idris Sardi ya. Yes. Dan setahu gue kan lu juga sebenarnya bisa main biola ya. Bisa, seperti bisa. dia ya. Waktu lo kecil diarahin sebagai pemain biola nggak? Bokap gue nggak pernah nyarahin gue main Nggak, bola, ya? nggak pernah. Jadi dia itu tipikal yang kalau lo mau harus datang dari lo sendiri, gitu. Nah kebetulan lo bayangin aja lo hidup sama orang yang tiap hari di studionya atau di ruang kerjanya tuh tiba-tiba dia lagi bikin ilustrasi, entah dia dengerin musiknya atau terus gue diajak untuk ngelihat dia main biola. Of course lah gue terinfluence itu. Gue ngerasa alat musik biola ini alat musik yang beda gitu, maksud gue dibanding alat musik yang lain. Dan apa maksudnya tuh secara nuansa tuh menurut gue romantis, intimate, bener ya? romantis gitu. Nah itu akhirnya gue mikir, gue bilang gue mau belajar biola dong. Cuman waktu itu gue masih terlalu kecil, bokap gue bilang tunggu aja nanti gitu. Begitu gue udah agak gedean, dia bolehin, tapi konsekuensinya begitu gue belajar biola, dia bilang ya lo harus serius, lo harus ngikutin, lo harus disiplin gitu. Lo Jadi sampai sebenarnya sekarang masih main? gue masih tapi jarang loh. Jadi kalau gue iseng aja buat fingering, yang penting ini nggak kaku gitu. Jadi kadang-kadang kalau gue ini gue main, gue iseng, gue kasih lihat ke anak gue gitu, nih main biola whatever gitu. Anak ada yang ini juga nggak? Musik mungkin? Mereka sih juga musik kenceng, cuman yang paling gede ini yang kelihatan bakatnya untuk acting sih sebenarnya. Akifa masa? Iya Akifa tuh bakatnya. Sebenarnya nih tadi gue bocorin aja deh, karena gue I'm proud father. Jadi dia tuh lagi mau diajak teater sama Happy Salma.
And then bareng gue juga main ya. Tadi dia lagi reading, gue tinggal tuh dia lagi reading. Jadi lagi proses reading by Zoom dan ternyata gue dikasih tahu bahwa ini anak bakatnya bagus banget, apa intonasinya bagus, feelsnya dapet gitu. Jadi gue rasa emang dari kecil gue ngerasa dia memang ada bakat ke situ. Wah seru banget. Di Dia mana? udah 13 tahun ya tahun ini ya? 12. Tahun ini 12. Tahun ini 12. Oh, Desember. Desember 12. Di mana lo melihat momen, wah ini kayaknya anak gue bisa jadi penerus gue nih? Dia tuh gitu, dia tuh kalau di sekolah tuh suka banget sama yang namanya performance. Jadi begitu dia mau ada performance tuh excited banget. Bisa kadang-kadang tuh gak bisa tidur saking excitednya gitu. Padahal cuma ngapain gitu, cuma baca puisi atau apa. Buat dia tuh sesuatu yang kayak seneng gitu. Dan itu gue ngerasa ini kayaknya dia ada ke arah situ. Dan dia memang orangnya mirip-mirip sama gue, sensitif. Sukanya tuh kalau kemana-mana jalan carinya museum, terus suka baca buku sejarah gitu, terus sering Google hal-hal yang gue nggak nyangka, kayak dia bisa tahu tiba-tiba ini lukisannya ini pak, hah ini lukisannya ini pak, oh ya, terus tiba-tiba bisa ngajak gue, pak I need to go, kemana? Aku pengen lihat museum Basuki Abdullah. Gue nggak pernah cerita museum Basuki Abdullah, pelukis Basuki Abdullah. Anak lo old soul ya? Iya old soul banget gitu. Terus tiba-tiba nyokapnya lagi lihat itu lukisannya bagus mah, ada di TV. Itu lukisannya Van Gogh. Nyokapnya nggak tahu kan, pas gue lihat, iya bener itu lukisannya Van Gogh. Maksudnya dia research, dia cari-cari gitu. Oh gemes banget ya. Nanti mau di sekolahin ini nggak? Nah kalau itu gue terserah dia. Kalau dia misalkan dia mau meneguhkan karir dari usia dini sebagai aktor, sebagai seniman, ya, gue cuman sebagai orang tua mensupport. Yang penting kayak bokap gue balik lagi kayak bokap gue, begitu lo masuk lo harus serius, lo nggak bisa serius. Makanya kan gue ngomong kayak misalnya dia kayak teater gitu, gue bilang sama dia, papa nggak perlu kamu berpikir untuk main bagus. Ini tempat latihan kamu, tempat kamu tahu, kamu experience, you just feel it gitu. Nanti gimana rasanya, apapun itu, ya you just feel it. Gitu. Ini kan gue dengar tadi lo tuh banyak pesan dari almarhum bapak lo ya. Tapi kan lo juga punya 3 anak cowok nih. Iya. Kalau lo bisa kasih satu pesan ke tiga-tiganya, Kiva, Kira, Kino, apa yang lo pengen mereka ingat? Ini nih bapak gue ngomong ini nih. Gue paling inget sih bokap gue cuman ngomongin, cuman partnya ya lo nggak boleh sombong aja intinya. Karena bokap gue pernah ngomong kayak gini ke gue pas gue awal-awal mau dapat award di festival gitu. Dia cuma bilang, di dunia seni itu nggak ada yang nomor 1. Why gitu? Karena di dunia seni itu tiap orang punya selera beda-beda, interpretasi beda-beda. Saat ini lu bisa menang, besok-besok belum tentu. Gitu. Saat ini bisa jadi orang-orang bilang lo bagus, tapi lo harus ingat pasti ada orang yang bilang lo gak bagus. Benar juga ya, karena jadi, masalah selera itu. Masalah selera, jadi intinya lo jangan pernah sombong, karena di dunia seni itu nggak ada nomor 1. Mungkin malah nggak dunia seni aja ya, dunia apapun ya. Nggak pernah ngerasa kayak you are the best gitu. Tapi dulu kalau olahraga mungkin beda kali. Iya kalau olahraga kan ada measure-nya, bisa di measure ya. Misalnya lo mecahin rekor gitu kan, lo number 1 world record gitu. Tapi when it comes art, benar sih. Itu selera. Bisa ada yang ada yang suka lukisannya Raden Saleh, tapi ada yang bilang enggak, gue nggak suka lukisannya Raden Saleh, gue sukanya tipenya yang kayak gini. Iya. Tiga-tiganya suka seni di luar Akifah. Oh dia suka. Tiga-tiganya suka, cuman yang paling besar si kelihatan yang nomor 1 gitu. Wow. Kayak gitu sih. Wah ntar lagi ada di teater, fotonya ada di buku ini. Biasa sih. Tapi kalau denger Lukman cerita gitu ya, tadi tentang bokap lo, tentang anak-anak lo, lu memang mengadaptasi cara bokap lo mendidik lo ke anak-anak lo nggak? Atau you have your own way gitu? Ada beberapa yang gue rasa bagus dari bokap gue, tapi banyak juga yang gue merasa gue nggak cocok gitu. Oh gitu. Kayak gue selalu bilang hubungan gue sama bokap gue tuh, gue sayang banget tapi gue juga benci banget temen orang gitu. Somehow gitu bokap gue tuh bisa dibilang orang yang kaku gitu. Bagaimana dia berkoneksi sama anaknya tuh gue nggak merasa dia tuh cuman kayak orang, pokoknya kamu nggak boleh ini ya nggak boleh ini, ini nggak boleh ini. Walaupun gue juga sering ngeliat dia bercanda, tapi gue ngerasa dia bisa bercanda sama temen-temennya gitu. How come kok dia nggak bisa bercanda sama anaknya gitu? Kayak simple kayak gini, dia nggak pernah muji gue langsung bilang bahwa kamu bagus gitu. Kalau dia habis nonton film gue, ya oke gitu. Habis itu nggak ngomong apa-apa lagi. Tapi yang menariknya pada saat bokap gue meninggal, gue baru tahu bahwa dia ceritain semua kebanggaan itu ke sahabat-sahabatnya dia.
Jadi nggak tentang direct lo. ke nggak direct Nggak gitu. direct. Nah menurut gue tuh buat gue sebagai anak nggak bagus gitu. Gue ngerasa kayak bokap lu gue kok pengen juga Iya, di-recognize. selalu sama orang tua lo. Nah Ah. salah satu yang gue nggak contoh dari bokap gue tuh itu. Makanya gue sama anak gue lebih apapun yang gue appreciate gitu. Gue langsung appreciate kalau misalnya dia bagus, gue bilang bagus. How come it's bagus gitu. Terus kayak misalnya gue bilang nggak boleh, gue kasih tahu alasannya kenapa nggak boleh gitu. Bukan sekedar cuman nggak boleh gitu. Karena gue pengen anak gue tuh bisa ngobrol sama gue Lun. Mar, gue nggak pengen anak gue yang akhirnya kayak gue dulu sungkan. Gue mau ngomong bokap gue tuh sungkan. Jadi Mau- distant. akhirnya gue cari apa-apa sendiri, cari yang sendiri. Belum tentu benar juga kan lu cari Iya, sendiri. benar-benar. Jadi ada distance. Nah itu yang gue. Tapi secara konsep tadi gue bilang jangan sombong. Lo harus punya komitmen pada saat lo memilih ini. Berarti lo harus tanggung jawab. Lo harus kerjain dengan benar. Nggak bisa cuma setengah-setengah. Nah itu gue adapt dari bokap gue. Cuman cara penyampaiannya yang gue nggak adapt. Ya, jadi intinya you are a better communicator sekarang Yes, sebagai of course. seorang ayah ya. Betul, Sebagai seorang ayah. Apalagi kan gue dulu pernah di preschool. Gue pernah kerja di preschool. Oh. Jadi gue paling nggak gue banyak belajar tentang sisi psychology anak. Kayak early misalnya childhood. lo ngomong bahwa anak itu juga punya pride gitu. Lo kayak misalnya dulu kan lo dimarah-marahin di depan orang. Lo kan punya pride sebagai anak. Akhirnya lo merasa jadi sebel dan akhirnya lo jadi defense gitu. Bahkan keluarnya akhirnya jadi ofensif gitu. Tapi pada saat lo kayak gue sekarang sama anak gue misalnya tiba-tiba gue ngerasa dia ada sesuatu, gue pisahin, gue ajak ke kamar, gue ajak ngobrol gitu. Nah dari situ dia akan lebih terbuka dibanding akhirnya gue mulai depan orang, depan adik-adiknya gitu atau depan kakaknya, dia akan ngerasa malu, punya pride. Enggak, gue nggak ngelakuin ini, gue bener gitu. Gitu sih. Wise banget ya bapak-bapak Bener, ini ya. bener. Bapak ini ya Allah. Wise. By the way lo sebagai bapak-bapak suka bercandaan bapak-bapak gak sih kayak Audi gitu? Kayak apa nih bercandaan bapak-bapak nih? Bapak-bapak yang Gue agak bingung bercanda. Lo tau kan yang garing-garing zaman Kan dulu. gue udah bilang gue cuman lagi acting jadi bapak-bapak. Jadi gue tahu ada satu joke yang sampai hari ini gue inget. Apa? Dan ini gue denger awal-awal gue kenal dia awal tahun 2000. Apa? Gue kan kenal dia agak mirip sama lo kan zaman-zaman. Ya kan waktu awal itu kita 2000. di Melbourne. Melbourne banget. Sebelumnya gue kenal dia dulu. Oh iya kenal dia, abis itu gue Iya, baru iya, kenal lo. bener-bener. Cuma iya ini udah gue inget banget ini. Apa waktu itu? Apa? Oh, apa bahasa Indonesianya? Nice to meet you. Ada Itu masih gua tahu ingat dari lagi. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Nice to bahasa meet you. Indonesia, nice to meet you. Nice to meet you tau nggak Nih, artinya jawabnya Lukman. bahasa Indonesia apa? Nggak ada yang Nggak ada yang tahu ya? Wah. Ini Lukman banget. Ini ya. so simple. Lukman It's a banget. very Apa ini? simple things. Jadi emang orang-orang yang cerdas bakal tahu. Iya. Siap. Oke. Ready? To meet lo bagus. Nice to meet you. Sampai hari ini gue inget itu loh. Sampai gue nggak Jadi- lupa itu deh. That's Jokes. ini Daddy's joke ya. sudah ada di diri Lukman sebelum dia menjadi bapak-bapak. Bapak-bapak udah menjadi bapak-bapak. Iya Jadi dulu gua lo belum kawin. gua Lo baru tuh pacaran orangnya sama tuh Lia waktu itu. bisa melihat ke depan. Pada saat gue jadi bapak-bapak gue akan kayak apa? Garing gila. Gue sampai ngakak pas denger. Visioner, Oh my visioner. God, tuh, bener-bener. Tapi lu kalau kayak gini bercanda-bercanda lu suka apa nggak sih tiba-tiba hilang gitu, hilang jati diri mungkin. Karena Maksudnya apa nih lu jati ya diri? nggak tahu bercandaan lu kadang-kadang ya gitulah garing. Dia gitu. tuh bisa serius menurut gue. Ya ini aktornya dia ini nih Bener, acting. bener, bisa bener. serius banget. Bisa Garing norak gak jelas, banget, norak iya. banget. Bisa garing gila gue ya Gue ampun. kadang-kadang juga gitu lagi. Tapi kan lo zaman sekarang ya, kalau udah digital meeting ya, Bener-bener. lo ketemu cuma di kotak-kotak, lo ngebahas konten, ngebahas skrip tuh kan pusing ya. Iya. Jadi lo tiba-tiba keluar yang garing-garing Yang gitu, gue garing-garing bodo gitu. amat lo pada nggak ketawa. Yang penting gue terlepas dari kejemuan itu. Keseriusan itu. Bener-bener, ya. bener-bener. Ya Kemarin kita bisa nonton film dia di Bali kan. Yang mana? Yang dia main orang kaya baru. Oh, itu lucu banget. Gue ini, gue kan nggak sempet nonton tuh film. Gue kan ke premiernya loh. Gue nggak Iya, sempet, iya, iya. gue nggak Gua datang. dateng. Terus gue bilang Ah kayak, lo emang gitu. gue nggak diundang masalahnya, sorry. Emang Luna tuh Ya sorry yang gitu. diundang gue doang. Gue kagak diundang Lukman. Nggak mungkin banget seorang Luna Maya nggak diundang sama produser itu. Ada beneran. Coba sebutin siapa? Jangan Loh, dong. sebutin dong. Jangan dong, gila. Inisial. Jangan. Udah nggak diundang ke filmnya, ntar nggak diajak main lagi gue. Jangan dong. Jangan. Terus gue ini aja lagi biasa kan PPKM ya. Maksudnya kemarin-kemarin kan nonton. yang lebih ketat lah. Kita di villa-villa aja gitu. Terus udah gitu nonton yuk, gue udah lama banget nggak nonton gitu, kayak pengen nonton gitu. Semua film udah gue tontonin.
Ini tiba-tiba ada di Netflix kan. Iya, gitu. Kak. Newly Rich kalau di Netflix. Iya, Newly Rich. Newly Rich banget gitu. Terus gue bilang, nonton ini gitu. Bagus. Gue Iya, happy seru-seru banget. konsepnya tuh seru. Lucu Joko ya. Lo nya lucu bawainnya. Gue tuh waktu Rasa diceritain lo sama di situ. sama Ocha sama Joko tuh gue ketawa karena ternyata itu based on dari mimpi-mimpinya Joko waktu kecil. Kan dia dari orang yang ekonomi yang dia Kurang selalu bilang ada. gue orang Atas. miskin. Gue selalu berharap tiba-tiba punya bapak kaya gitu. Makanya terus dia punya cerita konsep OKB itu. Lucu. Bapak masih hidup. Bapak. Tapi bohong. Sebenarnya bapak masih hidup. Tapi bohong. Itu lucu sih. Tapi lo kalau misalnya disuruh milih, lo lebih suka main film jenis apa sih? Genrenya? Wow, Lun, itu pertanyaan susah karena menurut gue semua itu ada challenge-nya, Lun. Kayak dulu gue mungkin nggak pernah ngerasa bahwa gue cocok main horor. Tapi ternyata begitu gue masuk, gue ngerasa bahwa juga oh, ya, something yang bisa dieksplor yang seru nih gitu kan menurut Sama gue. juga komedi. Padahal juga. tadinya Komedi, komedi ya gara-gara iya. lo masuk jadi horor. Iya, enggak. Kalau komedi kan gue dari Makanya awal dia bilang, gitu ya, "Ternyata itu pas komedi. gua masuk, Iya. jadi horor. Kalau komedi kan gue dari awal-awal tuh udah ada Quickie Express gitu kan. Itu gue udah rasain. Tapi horor itu lumayan panjang. Gue nggak pernah main film horor. Sampai di tahun berapa tuh gue baru main film horor itu kalau nggak salah di Firegate, Gerbang Nerakanya Robert Roney. Oh, si Ocha ya? Iya, enggak Robert sorry. Roney. Oh, Robert Roney. Baru abis itu gue masuk Jalangkung. Oh iya benar. Jalangkung yang sama Rizal sama Yose kan. Oh iya. Jalangkung yang baruan. Iya, Iya yang baru, baru. kan Oh, ada yang yang ke satu ada yang kedua baruan. yang Oh, sama iya. sama bukan dong sama screenplay. Bukan multi. Yang Yang di Bandung ya syutingnya ya. Ada yang di waktu itu ada yang di bukan Ya, gua cuma di inget Bandung, deh, ya kayaknya ada lo di bilang Bandung lo syuting ada Jalangkung juga nih. yang di daerah Jawa gitu juga ada. Iya Jalangkung itu. Nah, terus gua ngerasa seru ya, maksudnya gua bisa mengeksplor sesuatu yang berbeda lagi nih gitu. Jadi buat gua it's not about the genre sekarang, tapi it's all about the character gitu. Karena gue mikirnya gini, lo mau ngomong karakter berapa banyak sih di dunia karakter gitu ya. Misalnya yang unik kan gini, misalnya gue jadi bapak nih. Bapak yang kayak apa, latar belakangnya dari mana gitu. Bapak yang dari orang kaya atau bapak yang punya ekonomi gitu. Bapak yang punya pengalaman yang parah banget atau yang lurus-lurus aja. Ya, itu kan beda-beda karakternya. Nah, maksud gue Sama-sama bapak-bapak. sama-sama cuma beda- bapak-bapak, beda- cuman yang beda seru cerita. kan eksplorasi latar Iya, belakang yang istilahnya nggak tertulis di skenario tapi kayak as an kita actor lo harus research, lo harus punya backstory. Nah, itu yang menurut gue seru. Gitu sih. Jadi nggak ada favorit ya kalau genre ya. Semua juga seru buat lo lah. teman. Doi. Kalau menurut lo ya, lo lebih pilih ketinggalan handphone atau ketinggalan dompet? Woi. Nah, kalau di zaman sekarang itu sih gue mendingan ketinggalan dompet daripada Loh. ketinggalan handphone. Bagaimana bisa? Nggak ada duitnya dompetnya ya? Ya satu mungkin nggak ada duitnya gitu. Ya tentu saja bisa loh. Handphone itu lebih penting sekarang. Lo handphone emang lebih penting sekarang karena semuanya tuh udah ada di situ. Coba lo gini lo. Ini TS teater kayaknya ya. Teater TS ya. Jadi kalau lo kelupaan dompet zaman sekarang lo cuek aja gitu. Kalau zaman dulu lo kehilangan Iya, bener ketinggalan juga ya. dompet semua ada di situ duit. Pala gue udah pusing. Bener. Sekarang lo Sungguh jangan sampai luar ketinggalan. biasa. Emang gue luar biasa. Kalian memang semua luar biasa. Terus kalau lo nggak bawa dompet ngambil duit nggak? Nggak perlu duit lagi? Ngambil ATM gimana? Duit gue udah ada di mana-mana. Oh, Bahasanya. Hormat. Hormat. Pokoknya gini, lo jangan khawatir aja ya. Kalau ini nih gue kasih tau, jangan khawatir. Kalau lo pakai yang namanya Brimo. Nah, tarik tunai ATM nggak perlu pakai kartu. Lo lewat aplikasi Brimo, udah paling bener dan simple nih. Bener. Ya, tinggal klik menu nih, menu ya. Tarik tunai kita coba nih. Ini kan ada nih ya. Klik tarik tunai, tentuin sendiri nominalnya. Nanti tuh dapat kode buat kita input di ATM. Tinggal ambil uangnya. Simple, gampang. Jangan kayak orang susah. Nah, jadi semua bisa dilakukan dengan Brimo dalam apa? Genggaman. Karena semua pakai apa? Brimo. Oke, seru kan? Download sekarang di App Store atau Play Store dari HP kalian. Semua pakai Brimo. Beyond Mo. Luar biasa. Luar biasa.
Mantap. Mantap ya gue. Keren Mantap, banget. Jadi handphone nggak boleh ketinggalan ya. Nggak boleh jangan. Dompet silahkan. Dompet silakan. Tinggal. Kalau ketinggalan istri atau ketinggalan anak? Lo jangan ngasih pertanyaan sulit dong. Gua tinggalan istri, anak marah. Kalau istri ketinggalan ngomel. anak, istri ngomel. Iya benar juga ya. Ada segmen baru nih khusus buat Lukman Sardi. Bener Wah, banget. lucu nih kalau udah segmen baru nih gue kadang-kadang suka deg-degan ya. Nggak gampang banget ini. Ini adalah cerita di balik lensa. Sah. Kita akan liatin fotonya dan lo jelasin cerita Masing-masing. di balik foto itu. Oh, Gampang. ini belum ya? Tahun berapa? Terus lagi ngapain? Oke, oke. Oke, siap Oke. foto pertama. Gue deg-degan nih foto. Wih. Sah. Wow, Sama mas sekarang. tuh nggak ada bedanya ini. Ini jelas foto di masa pandemi ya. Gue lagi stres gak bisa cukur. Jadi Oh itu ceritanya. Jadi ini ceritanya tuh gue lagi lihat-lihat tiba-tiba gondrong. Aduh kapan gue cukur lah. lo gini ya pegang handphone terus lo gini nggak sih selfie gitu? Iya, sengaja. Gue pakai gaya acting dikit dong lu. Oh ya benar-benar. Aduh, gue ada foto lo nggak ya dulu ya? Rambut lo tuh masih hitam. Oh, iya. Ini udah mulai gak enak nih, rambut hitam ya. Mukanya nggak ada keriputnya. 20 tahun yang lalu. Sekarang nggak ada. Nggak ada. I'm 50. Sekarang nggak ada. Gue kan 50. Bohong lo. Seriously kan gue tahun ini kemarin Juli 50 tahun gue umur. Wih George Clooney. Hah? Cie. Josh Clooney ngikut gue. Gila. Lu udah 50. I'm 50. Gue 50. Makanya kemarin tuh pas mau 50 rasanya kayak apa ya 50 ya. Begitu masuk 50 gue bilang sama bini gue sama aja. Gak ada bedanya. Ah udah 50. Masa sih mah? Ya kan gue 71 Luna. Oh, sama kayak Sophie. Sophie 70 ya. Taufik 70, 70. Eko 52 kan lebih tua 2 tahun. Paling enggak masih ada yang lebih kalau tua. Eko mah udah, Nggak, ya maksud udah gue lah. tuh gue senengnya masih di teman-teman gue tuh masih ada yang lebih tua dari Mas gue. Eko 52. 52 nih hari ini. Tapi nggak berubah ya dia sama aja ya. Gila iya loh. Oh dia nggak berubah lah dari 20 tahun lalu loh. Iya. Tapi lo cuma berubah warna rambut lo doang. Karena lo kan nggak semir nggak apa kan. Karena gue males mir lama-lama. Noranya sama lah. Iya, sama. Garingnya sama. Lebih garing Eko kayaknya. Ya. Kok lo diomongin ini kok lagi ulang tahun kok? Iya happy birthday. Nanti kita telepon yuk. Iya tuh. Oh iya benar. Oh iya ada dia juga. Gila, kan barengan gitu di Melbourne. Oke. Terus next. Wih. Oh iya. Ini Apa ceritanya nih? seru. Jadi Iya. waktu itu abis NBA final kan. Ah. Waktu itu Milwaukee sama Phoenix Suns. Akhirnya kita di rumah bikin kompetisi sendiri. Oh. Jadi gue ada adik ipar gue 2 sama anak-anak gue bertiga. Jadi akhirnya mereka putusin ya udah tim anak-anak sama tim adult tanding katanya. Yang menang? Tim anak-anak. Nah itu tuh piala dari mana di rumah tim pialanya siapa ya waktu itu kayaknya adiknya Lia waktu itu pernah ikut lomba apa kita ambil aja. Oke kamu pemenangnya. Seru-seruan. Piala Citra yang diangkat Bukan ya. Piala Citra. Seru-seruan. Oke. Dia wah happy megang Wah, piala. lucu. Dia tuh Oke, sampai yang paling next. kecil sampai teriaknya sampai kayak gitu tuh. Seneng banget nih. Iya. Wih ini dia nih fotonya nih. Nggak asik nih. Asik ah. Nah, Ini tahun berapa nih? ini zamannya Anjas Mara kayaknya. Ah, serius. Terus backdrop ininya tuh yang masih kayak Ini zamannya dulu Tarzan foto. Tarzan Lu foto tau? asli. Pasti ingat ya, Ya semua orang backgroundnya sama. Iya, Oh, bener. ada foto Ini keluarga di Tarzan foto. Ini lagi acara foto keluarga. Oh zaman iya. itu. Terus akhirnya kan gue sebenarnya nggak berapa? suka nih kayak gini kan. Gue orangnya kan tapi paling kelihatan enjoy ah. enjoy karena dipaksa-paksa lah. Gitu. Tapi tadi foto pertama juga sama. Ini selfie lagi. Kalau itu kan setelah gue jadi aktor yang nah, kalau ini tuh tiba-tiba diarah-arahin gitu di Tarzan Studio gitu terus suruh pakai dasi apa. Males banget gitu. Tahun berapa inget nggak? Man? Ini tahun berapa ya? Gue lupa nih tahun. Jangan lupa lah. Seriously gue lupa. Mungkin tahun-tahun 82, kuliah 83. nih. Gue kuliah nih kayaknya. Kuliah 83 belum lahir. lo rese banget. Sana gue tua banget. 50 tadi. Ini tuh baru-baru ini aja kok pas gue di make up muda. Baik. Pokoknya ini Iya, antara iya, iya. tahun mungkin tahun antara gue lupa lah 90 90-an gitu. Iya iya. Kayak gitu sih. Keren. Oke oke. Seru ya. Ganteng ya. Gila. Paris Fashion Week nih kayaknya nih. Bukan tuh bini gue padahal udah males tuh kayak mukanya tuh. Silu gitu cuman gue yang maksa nyosor ya. Gak apa-apa nih cuek aja gitu. Buat konten. Konten is live.
Ini di Ini Eropa. lagi di Paris lah, lagi biasa kan waktu itu ada momen-momen dapat endorse yang foto-foto itu loh. Oh, dari Oh, apa? tahu lah. Jalan-jalan. Sweet Escape Iya, gitu. akhirnya diarah-arahin foto gini gitu. Ya udah inilah jadi. Romantis Zaman-zaman ya. masih ke Eropa ya, Ya sangat zaman-zaman rutin masih ya. belum PSBB dan PPKM itu. Masih bebas. Masih Oke. bebas. Next. Wih, ada pertanyaannya. Wah. Wait. Wih, gimana cara Mas Lukman dan istri lihat tetap romantis? Tetap romantis, masih romantis gak sih? Masih gak sih? Sebenarnya gue acting itu romantis. Oh, saking jagonya aktingnya. Enggak Pas jadi. lagi males gitu, ini saatnya gue acting di Iya. rumah. Ayo dilihat orang. Foto dulu, kelihatan romantis. Kelihatan romantis. Enggak ya, jadi sebenarnya gini loh. Gue memang pada dasarnya gue bukan yang wah jadi super sweet, romantis banget enggak. Cuman gue suka sama hal seperti itu yang spontan. Nah sebenarnya Lia itu bukan tipikal yang bisa digituin. Lia tuh bukan yang tipe yang romantis gitu. Dia begitu aja dari zaman gue pacaran gue tahu dia nggak kayak gitu. Cuman maksud gue sometimes gue ngerasa untuk inilah kayak maksudnya bukan gitu kayak kita perlu punya waktu berdua gitu, entah cuman ngapain gitu di kamar ngobrol, makanya suka tiba-tiba muka udah berantakan apa gue foto di tempat tidur atau apa itu sebenarnya dia nggak apa sih foto-foto Pasti dia Udah ngomel. biarin aja. Ini kan aku lagi jelek, ngapain Iya, di posisi lihat gitu? lagi gitu. Aku lagi pakai celana pendek nih. Iya apa kan ini emang the real kita tuh kayak gini gitu. Gua sampai sekarang ya masih kadang-kadang ngasih surprise. Karena itu bukan yang gua creating tapi gua memang Dari hati ya, emang suka that's aja you, gitu, suka naturally that's tiba-tiba you. tiba-tiba gua kasih inilah itu apa gua Berarti ngelakuin memang inilah. love language-nya itu ngasih ini ya. Affection, Ya, terus kind of. ngasih gift, Gift. surprise. Iya, kayak gitulah. Oh, so sweet. Makanya bisa dapat brondong ya. Iya, berondong loh bedanya 13 tahun loh. Dia berhasil Iya gue juga, bohongin. 84 kali ya. Dia Masih baru sampai sekarang? baru sadar kan, sialan gue dibohongin sama orang tua. Tapi udah terlanjur kan. gitu. Udah telat Sekarang kan? masih suka bohongin gak? Hah? Itu kan zaman dulu loh. Ya kan sekarang. Gue kan kadang-kadang suka cerita. Akhirnya begitu udah nikah sama dia gitu. Dulu kan waktu pas ini inget gak kejadian? Iya, itu kan aku bohong. Sialan. Ini kayak di film itu. Tapi bohong Tapi nih. bohong. Tapi bohong. Ini siapa nih? Ini apa nih? Oh, ini Mari. bokap gue. Ini waktu gue umur berapa ya? Gue inget banget sama mobil ini. Jadi waktu itu tuh gue suka diajak jalan-jalan nih mobil ini nabot. Ini waktu itu nih di rumah nenek gue yang dari ibu gue. Jadi, Jakarta di Jakarta di daerah pusat lah. Hits ya mobilnya ya. Hits. Mobilnya hits banget itu nomornya tuh Bir. Oh. B11R. Nah, kenapa Bir dulu? Jadi rumah gue kan dulu di Tebet. Nah, di dekat Tebet itu ada satu rumah lagi ada di kompleks bir karena belakangnya dulu pernah ada pabrik bir. Keren suka minum bir. Enggak, bokap gue nggak minum bir dia, minumnya tuak. Kata dia dari Kearifan atas. lokal ya. Kamu jangan macam-macam kamu ya gitu. Jadilah nomornya bir. Iya. Nah ini gue zaman gue umur berapa tahun lah gitu. Nah dulu itu bokap gue lumayan sering pas gue udah umur 5 apa 4 apa 5 gue masih ingat sedikit-sedikit dia sering ngajak gue ke lokasi syuting. Terus kita dulu tuh bokap gue sering banget yang namanya rekaman musik untuk film tuh di Jepang. Di Indonesia kan belum ada studio yang gede dan segala macam. Nah itu kita kadang-kadang karena dia nggak pulang-pulang gitu berapa bulan suruh nyusul gitu ke Jepang, ngeliat dia jalan-jalan, ngeliat dia proses Seru recording ya. segala macam. Wow, Gitu sih. luar biasa. Next. Widih. Lu ini jadi fotografer buat Surfing. ini. Paparazzi Surfing. nih kayaknya. Emang ini lagi syuting film Ku Lari ke Pantai. Oh, aku lari ke pantai ya. Oh, Lagi Farun. di Rote, iya. Rote. Kailani segala tuh ada syutingan situ. Nah itu pas adegan lagi surfing. Emang ada beginian kan? Pas ini nih kameranya si apa behind the scene. Terus gue bilang sini gue mau foto-foto gitu. Nah itu rupanya gue difotoin pas gue lagi foto-foto. Oh, emang hobi foto? Lumayan. Masih, kapan? masih. Gue udah lama. Tapi gue bukan yang kayak professional photographer yang bawa kamera. Gue punya kamera, tapi gue tuh spontan kan orangnya. Gue banyak banget moto pakai smartphone. Handphone aja lah Jadi ya. apa yang gue bisa gue ngerasa capture, gue capture gitu. Kayak gitu sih. Nice. Oke. Nah, lo tahu dong. Ada dong.
Ini lo tahu dong, ini dia nih. Loh, ini di Ini Melbourne. jagoan. Enggak, ini enggak di Melbourne. Ini proses syuting Jakarta Undercover. Oh, yang kan ada Tia. Enggak salah pada pakai jaket. Iya, itu Dan- Tia, Oh, sorry, yang bawah Ferdi Kak itu Ferdi ya. nggak ikut. Luna. Ya ampun Lihat tuh, gemes. dengan set baju yang gak ganti-ganti ya. Gue bilang sama Citra, "Bos, pokoknya gue lapis-lapis deh pakai baju itu." Gitu. Jakarta ya. Undercover Wow. ya. Ceritanya kan Oh my cuma God. 1 hari pengejaran, jadi konsep bajunya ya sama terus. Iya, gitu. iya, iya. Baju dari Gila. bersih sampai kotor. Kita muda banget ya dulu ya. Kita masih Kita muda semua sih. pernah muda. Masih muda, masih muda. Masih muda Masih muda sekarang sekarang. masih Still muda. young. Yes. Oke. Bukan kita Lo muda banget. to be honest man, gue juga kaget lo 50. Gue pikir lo tuh 40 berapa Bener-bener. gitu. Gua Tapi 40 tetap gue pikir lu 30 gitu. Enggak ya bisa udah, gue mungkin pikir lu 3 bulan kayaknya juga. mungkin lah. Aku tahu lu dari zaman ini. Nah, tapi maksud gue adalah for you untuk lo 50-an, 50 ya, tepatnya you look younger, way Amin. younger. Beneran. Ya gue juga gak nyangka. Skincare-nya apa sih? Skincare-nya biasa, gue tiap hari tuh kadang-kadang kok jadi gitu. Oke. Oh, ini Ini baru belum pacaran. bohong-bohongin. Enggak dong, 19. ya ini masa pacaran. Ada ini masih lagi lo di Bali. upload lagi. Gua upload nih waktu itu di Oh, iya Bali. tuh. Gue ingat banget nih Bali zamannya sering ada party lu. Oh, iya. Setiap tahun apa Yang- bulan yang. Juli atau apa gitu kan sudah ada Atau party kan. Party kemerdekaan Atau di Bali. Independence. Gua lupa itu nih. itu lu bohongin apa nih Lia waktu ini nih? Gue bohonginnya kita ke Bali kerja yuk. Cari duitnya padahal buang-buang duit. Habis itu buang duit, Iya, duitnya segitu-segitu aja. Gue kenal lo masih kayak gitu bentuknya tuh. Mas. Iya, zaman ya kita gue ke kenal Bali. dia dari yang tadi tuh Itu bentukannya. Jakarta pertama kali kenal Luna kan di film Jakarta Undercover. Iya, gue kan kenal lo Jakarta Undercover. Tapi gua ini bawa. gue ceritain nih, gue nggak bohong. Jadi waktu itu tuh kan zamannya Rex Cinema masih jalan arteri itu kan. Gue Iya, kan dulu daerah jalan situ Iya, gue iya. sering lewatin. Nah waktu itu tuh dia udah main film Cinta Silver. Orang udah tahu lah Luna Maya, gue juga udah tahu. Luna Bangsal Maya. 13. Bangsal 13. Gue aja gak tahu diri gue. Nah, waktu iya. itu. Rese Sampai banget. sekarang juga. Terus pernah nih jadi satu hari yang gue inget banget. Satu hari gue lagi jalan gitu, dia lagi nyebrang nih dari Rex Cinema. Gue Ke bilang, sebelah-sebelahan iya soalnya. nyebrang. Luna Maya tuh gitu, nyebrang. Tapi gue belum kenal. Berapa minggu kemudian gue dapet itu ngobrolin terus tiba-tiba Jakarta Undercover dan segala macam. Tiba-tiba terus ketemu dia. Padahal gue bilang, nah ini kan gue lihat waktu itu nyebrang. Kok ngomong sih gue nyebrang. Tadi Iya, gue mau Luna Maya tabrak. nyebrang arteri. Mau pura-pura tabrak kayak FTV gitu. Kurang ajar kamu mundur. Abis itu jadi kenalan gitu. Gitu. Kan kalau FTV gitu Marian gitu kan. Kalau FTV FTV kan, ya, ya kan, gitu harus kan. pura-pura nyenggol. Dari berantem dulu kan. Oh, Sampai akhirnya gitu kenal ya. jadi deket. Apa gitu caranya lo PDKT Lia waktu Oh, itu? enggak. Berantem Pura-pura dulu. nyenggol. Lu mau tahu nggak gue cara PDKT Lia? Gimana? Gue kasih tahu nggak? Cek. Tapi bohong. Tapi bohong. Enggak, jadi gue kenal sama Lia kan waktu gue syuting 9 Naga. Jadi dia tuh asisten produser Oh lagi magang. benar. Lagi magang ya Lagi dia? magang. Ah, iya benar. Biasa lah ya, pasti Lianya suka duluan sama gue. Celah. Tapi bos. Lia taunya langsung muncul. sensor tetet gitu. Ternyata Marian ngejebak gue, Lianya ada di sini. Next time boleh kali dibawa surprise ya. Akhirnya tuh, tapi gue ya biasa lah, ini lucu nih gitu. Tapi gue nggak punya intention untuk dia asisten produser. Cuman kan lu tiap hari ketemu ya di set. Ngobrol. Jadi kalau ditanya lu kapan pendekatannya man? Gue nggak tahu. Tiba-tiba jadi deket aja. Jadi nggak yang tiba-tiba deket. Nah lucunya nih, lo boleh tanya sama Lia. Kan gue dulu zaman itu tuh masih suka jalan-jalan tuh ke bar ini, klub ini. Oh itu jalan-jalan namanya ya? Ya lah jalan. Jadi apa? Dugem. Gue udah tahu judulnya. Ya kan? Biar gue kasih tahu dugem. Dugem. Masih suka dugem Nah, gue dulu. suka gue suka ngumpul sama lunch segala macam di salah satu kafe gitu lah. Dan pasti ada biliarnya, ada segala macam. Nah, pertama kali gue ngajak Lia, itu gue jalan, gue ajak ke tempat itu. Dan yang gilanya lagi, gue malah minum. Gue malah mabok. Oh. Gue pulang akhirnya nganterin dia sama temen gue segala macam. Prinsipnya abis itu gue bilang, ya gue kasih lihat aja dulu yang jelek-jelek. Abis itu terserah deh lo mau ngomong. Ternyata gue udah mikir, nelfon gak ya? Nelfon deh. Siangnya nelfon nanyain, berarti oke nih. Berarti langsung diterima ya. Oh, dikasih lihat dulu buruk-buruknya. Ini bandelnya gue Ya, kalau nih gue gitu kan. kebalikannya, karena udah gue kalau bagus-bagusnya ntar ya udah nih gue biasa nongkrong di sini sama teman-teman gue, ya gue ajak ke tempat nongkrong bareng teman-teman gue biar dia nggak kaget kalau Iya, gue iya. emang sering nongkrong di situ. Iya iya.
daripada ntar gue abis Gitu itu loh, baik, tiba-tiba cowok-cowok. lo ke situ dia kaget, apaan sih kamu gini, lah emang gue biasa kesini gitu. Oke. Gitu lah kira-kira. Wah, menarik tipsnya. Wah, ini kapan nih? Gemes. Loh ini Ini sama teteh. Mita. Salomita. Salomita Kok ya. mirip Mita. teteh sih? Iya, rambutnya Salomita. waktu itu. Ya ini kan jadi kan memang Mita tuh kan adik gue ya, maksudnya Iya, iya. dari Adik nikah. Tapi kan kita gue sama Mita sama Mas Rama sama Ruben tuh dari gue kecil, Deket dari gue banget ya. SD. Ruben masih umur 3 tahun, Mita masih umur, dan bokap gue kan nikah sama Mama Marini tuh sekitar hampir 20 tahun, jadi cukup lama. Jadi gue ngerasa feelsnya tuh sampai sekarang gue nggak ngerasa itu Keluarga. adik tiri, udah kayak adik gue, Keluarga nyokap kandung. Marini ya nyokap gue gitu, keluarganya mereka ya memang keluarga asli gue gitu karena gue dari kecil. Nah ini momen-momen waktu kita masih bareng-bareng dan segala macam. Ini gue kalau nggak salah SMA apa nih, Pak gue. Oke. Lucu banget. Oh. Dan kita deket. Nah ini zaman gue kecil. Ini lagi ini di syuting film nih kalau Ini nggak mirip salah. banget sama Akifah. Iya ini mirip, banyak yang bilang kayak gitu. Ini film gue lupa antara Anak-anak Tak Beribu atau Cubit-Cubitan. Tapi gue lupa antara dua film. Cubit-cubitan. Ya, itu lagunya ngetop banget tuh Lar. Zamannya Mirip banget, gila. Umi Elvi suka es. Iya, Iya. Oh my Queen God. of Dangdut. Terus tua Ingat itu gak? ya. Ingat gak di Malang? Ingat gak di Malang? Lu pernah gak sih ke Malang ke tempatnya Bang Faiz? Terus ada semua Poster poster-poster. kan? Terus Iya. ada poster foto Iya, lu foto gue waktu masih banyak. kecil. Kan itu kan dia semua poster film Indonesia tuh gokil sih. Dulu nih ada nih Lukman, gue mesti ngajak Lukman ke sini. Iya. Lengkap semuanya, luar biasa. Gila. Jadi gimana Mas Lukman? Oh udah ya. sih Mas Lukman. Abis nih di balik lensa. Oh. Mas Lukman. Gimana Mas Lukman? Gue juga Gimana, gak Mas enak Lukman? sebenarnya, harusnya kita manggilnya dari lu Mas. Kenapa gue gak manggil Mas ya? Jangan. Gua, Udah terlanjur no, ya? Tapi no, gue no. iya gue juga gak manggil Jangan, dia jangan, Mas. jangan Gua manggil manggilnya dia Mas. Lukman. Iya gue Jangan. juga. Mas jangan lah ya. Setelah Mas lu- tolong Nah, setelah tahun dipindahin. 50. Tapi kayaknya manggilnya Mas kan ya? Ah, Mas udah Lukman? udah Enggak. 50 soalnya man. Iya, Lukman. Gue mending dipanggil Mbak. Ya juga sih. Jadi mau dipanggil Mbak. Tergantung kontraknya. Ada nggak sih? Ada film lo nggak sih yang Ada tapi cuman sebagian di film Recobek gue dandan jadi cewek. Nah, tapi bukan the whole story ceritanya, bukan transgender atau apa. Ya. Gitu Ya. sih. ini film yang menurut lo seru nih yang akan tayang? Film gua atau Film lo kan sekali promo lah. Banyak, yaitu yang seperti Dendam. Seperti Dendam. Iya itu bisa ditonton di mana kan banyak Belum sih, penghargaannya. maksudnya kan sekarang nih masih jalan untuk festival. Festival. Kan abis ini kalau nggak salah ke Toronto gitu kan. Jadi dia memang lagi projection ke sana. Terus kan bioskop sekarang juga belum bisa Iya. tayang. Seperti Dendam, terus ada Paranoia. Oh, iya. Itu kapan Nah, juga tayangnya? itu Belum tahu tahu juga, tapi dia akan kemarin kan di Korea Fantastic Film Festival. Nah nanti mau ke Toronto juga. Terus ada Penyalin Cahaya itu tahu Regas kan yang menang apa film pendek di Cannes. Iya. Dia untuk pertama kali bikin film layar lebar. Judulnya Penyalin Cahaya, itu juga seru banget. Itu lu juga main di situ. Main. Ini nyebutin yang dia main aja nggak habis-habis ya. Benar. Terus dia lagi mau promoin kita nggak tahu nontonnya di mana gitu. Terus ada apa lagi? Apalagi gimana nih? Tapi gue bersyukur ya, si Penyalin Cahaya juga lagi mau ke festival Busan tuh dia. Seru Si Jerome banget. main itu bukan sih? Ada Penyalin lagi Hah? ada Iya sutradara kan, Jerome? Jerome main, ada sutradara baru lagi namanya Makbul. Dia dulu biasa bikin film pendek. Judul filmnya autobiografi. Itu juga keren banget, seru banget. Itu jadi dia dapat funding dari Polandia, dari Perancis. The story itself is very unique about moral and everything. Itu beberapa film sih. Itu ke pending semua tayangnya. Itu tayangnya ke pending semua. Autobiografi itu baru kelar syuting di bulan apa ya kemarin gua. Syutingnya di daerah Jawa Timur tuh waktu itu. Kok gue lupa nama tempatnya. Dia baru kelar. Sekarang lagi proses segala macem dan mau dibawa. Udah selesai tuh, tinggal mau dibawa ke festival. Gitu. Banyak ya filmnya ya. Dan kita nggak tahu nonton di mana. Tapi mudah-mudahan deh biar Iya. bioskop bisa cepet buka. Mudah-mudahan bioskop nih. Kita udah kangen banget nonton. Biasanya tau nggak Mer, kita ya selalu. Gue tuh sama Meren sering banget tuh tiap kalau nggak Sabtu Tiap Minggu weekend pasti nonton bioskop. Iya, makanya buat gue tuh kehilangan banget pada saat terus tiba-tiba lu nggak bisa datang ke bioskop.
momen bukan hanya buat gue sendiri, termasuk anak-anak gue kan. Gue Oh, sering suka juga? karena gue sering ajak mereka nonton Iya, gua bioskop juga. gitu kan. Dan mereka tuh udah sering banget nanyain kapan lagi nih Pak kita nonton bioskop gitu. Tapi udah saking lamanya jadi lupa ya. Jadi lupa, gue juga Jadi lupa experience-nya loh. Itu yang gue sangat rindukan experience-nya. Gue terakhir nonton ke bioskop, gue pas selesai PSBB, selesai apa udah bioskop udah mulai buka, gue nonton. Cuma Iya. filmnya waktu itu film lama ya. banyak, kan biasanya kita selalu Pengulangan. pengen nonton yang Iya, baru. iya, iya. Saking udah semuanya gue tonton, gue bingung nonton apa lagi di Iya bioskop udah nih. bingung kan. Karena hiburannya kan Iya. ya gue Ya beda emang kalau lo nonton di TV, even maksudnya, TV itu ya, kan beda ya experience-nya. Kayak lo tadi sempat mention about sound-nya, about colors. Beda lah, beda banget. Kan Iya, beda iya. banget. Nggak, the fact kita sambil makan popcorn, Iya, nonton itunya sama kayak gitu teman, kan. nonton sama Lo keluarga. popcorn Iya, gitu. kan the whole experience. Sampai sekarang tuh anak gue tuh jadi dia punya yang namanya movie time. Jadi setiap weekend tuh either hari Jumat atau hari Sabtu ada yang namanya movie time. Jadi ruangan digelapin semua sama dia. Mereka pakai beanbag. Terus gue provide aja mereka sama popcorn yang bisa dibikin di rumah. Jadi udah kayak nonton film dia makan popcorn. Iya, nah, iya. gemes. Iya, seneng. Ah, Ya mudah-mudahan bisa cepet ya. cepetan main Iya, industri nonton film bioskop ya. lagi karena filmnya Lukman banyak yang harus kita tonton di bioskop. Iya, banyak banget. Thank you ya, Mas. Thank you loh udah datang.